Halo semuanya, terima kasih sudah datang di channel ini. Aku Dimas Prayoga dan selamat menonton. Jadi, pada pembahasan kali ini aku akan membahas tentang semakin melemahnya mata uang kita, yaitu mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Tapi sebelum itu, pada poin pertama aku akan membahas terlebih dahulu sejarah awal mula dikaitkannya mata uang rupiah terhadap dolar, serta awal mula Indonesia mengutang pada IMF. Bagi kalian yang belum tahu IMF itu apa, IMF adalah International Monetary Fund atau dalam bahasa kita disebut Dana Moneter Internasional. Menurut catatan Bapak Iskandar Simorangkir selaku Wakil Ketua BSBI atau Badan Survei Bank Indonesia, Indonesia tercatat kali pertama menggunakan sistem kurs tetap tak lama setelah Indonesia merdeka. Sistem ini muncul dari pertemuan 44 negara di Bretton Woods, Amerika Serikat pada bulan Juli tahun 1944. Jadi guys, pertemuan ini terjadi setahun sebelum Indonesia merdeka, dan tak lama setelah negara kita merdeka, Indonesia juga menyepakati tentang mengaitkan mata uangnya terhadap dolar, sama seperti yang disepakati oleh para negara peserta pertemuan tersebut. Sebab mereka dan kita pada saat itu tidak punya cadangan emas yang memadai untuk menjaga nilai mata uangnya. Inilah awal periode banyak negara-negara yang menggantungkan nilai tukarnya terhadap dolar, termasuk juga negara kita Indonesia guys. Sedangkan Amerika Serikat mengaitkan mata uangnya terhadap emas karena mereka memiliki cadangan emas yang cukup untuk menjaga nilai mata uangnya. Kurs tetap mensyaratkan adanya cadangan devisa terkontrol suatu negara. Dengan pengontrolan devisa, maka ruang gerak para pelaku pasar untuk menyerang nilai tukar dapat dibatasi. Keadaan tadi membuat pemerintah kita harus menerapkan sistem nilai tukar tetap untuk mempermudahkan transaksi. Dan pada waktu itu, untuk mempermudah transaksi, pemerintah mengeluarkan mata uang yang disebut ORI atau Oeyang Republik Indonesia. Selama peperangan revolusi pada periode 1945 sampai 1949 telah merusak stabilitas ekonomi yang menyebabkan gangguan pada produksi, distribusi, dan perdagangan, serta menghantam aktivitas ekonomi lainnya. Dan pada saat itu, kebutuhan perang mendorong pemerintah mencetak uang lebih banyak, yang mana hal ini menyebabkan harga barang-barang menjadi mahal. Inflasi pun menjadi meningkat, serta nilai tukar ORI pun kelewat tinggi, sehingga ikut membuat harga barang ekspor menjadi terlalu mahal. Alhasil, penjualan ekspor pun menurun dan imbasnya devisa pun kian menurun. Pak Iskandar pun mengungkapkan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan kebijakan nilai tukar tersebut, pemerintah pada tanggal 7 bulan Maret tahun 1946 mendevaluasi tukar rupiah terhadap dolar, yang mana devaluasi pada waktu itu adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang kita terhadap mata uang asing. Dan terus guys, ORI tidak bertahan lama di pasaran. Stabilitasnya sulit untuk dipertahankan. Pemerintah berkeputusan untuk menarik ORI pada bulan Maret tahun 1950 dan menggantikannya dengan mata uang yang baru. Hal ini terjadi seiring bergantinya bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal pada tahun 1949. Dan bersamaan dengan keluarnya uang baru, pemerintah saat itu menerapkan nilai tukar rupiah sebesar 3,80 rupiah per dolar, yang mana secara umum keuangan pemerintah belum cukup membaik, bahkan hingga kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 yang dikenal hingga sekarang menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak cuma itu guys, defisit anggaran terus terjadi dan cadangan devisa malah semakin menjauh dari harapan, serta uang yang beredar pun justru menjadi lebih banyak. Selanjutnya, pemerintah bergerak dengan menerapkan nilai tukar mengambang untuk pelaku ekonomi pada tanggal 20 Juni tahun 1957. Keputusan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekspor di sejumlah bidang seperti perkebunan. Nilai tukar mengambang meminimalkan pemerintah dalam menentukan besar nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Tapi secara umum, Indonesia masih menerapkan nilai tukar tetap di banyak bidang usaha ekonomi. Indonesia mengubah sistem nilai tukarnya
saat memasuki awal era Orde Baru. Masa ini, rezim Orde Baru berhasil memangkas inflasi dan penurunan angka inflasi membuat keadaan perekonomian pada waktu itu menjadi stabil lagi guys. Dan pada saat itulah pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat menjadi Repelita. Repelita ini membuat targetan pemerintah dalam banyak bidang. Salah satunya adalah berupa stabilitas ekonomi dengan menambah devisa melalui kebijakan promodal dalam negeri dan luar negeri, serta beragam upaya untuk meningkatkan ekspor. Tapi masalahnya, laju inflasi di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara mitra dagang utama. Tingginya laju inflasi di Indonesia berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang sangat tinggi terhadap dolar. Ini sangat mengganggu pemerintah dalam meningkatkan ekspor sebab harga barang ekspor akan naik dan menjadi mahal. Akibatnya, negara mitra dagang akan mencari barang yang lebih murah. Selain itu, sistem kurs tetap yang menjadi warisan pertemuan di Bretton Woods sudah mulai ditinggalkan negara mitra dagang Indonesia, sebab sistem ini rentan mengganggu neraca perdagangan. Pertimbangan itulah yang membuat pemerintah menempuh kebijakan berbeda terhadap sistem nilai tukar. Karena itu, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali, artinya pemerintah hanya ikut campur bila nilai tukar rupiah bergerak melebihi batas atas dan batas bawah. Dan di rentang inilah campur tangan pemerintah diperlukan guys. Dan juga menurut catatan Pak Iskandar, penentuan nilai tukar sangat penting karena mempengaruhi perkembangan neraca perdagangan. Dengan sistem moneter Indonesia yang menganut kurs mengambang terkendali, pemerintah berharap keseimbangan nilai tukar rupiah akan terjaga melalui mekanisme pasar sehingga membuat harga ekspor pun turun, dan pada gilirannya itu akan meningkatkan angka ekspor yang berujung pada penambahan devisa. Tapi guys, perekonomian Indonesia mengalami ujian berat pada dekade 1980-an. Harga minyak dan gas dunia jatuh, padahal perekonomian Indonesia sejak tahun 1970-an bertumpu pada ekspor minyak dan gas, dan akibatnya dapat mempengaruhi cadangan devisa Indonesia. Dalam keadaan tipis devisa, pemerintah mengalami kesulitan untuk ikut campur jika nilai tukar rupiah menjadi tinggi terhadap dolar. Maka, seiring kebijakan deregulasi berbagai sektor ekonomi sejak 1983, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah untuk meningkatkan daya saing barang ekspor di luar minyak dan gas. Melalui 2 kali devaluasi pada tanggal 30 Maret tahun 1983 dan September tahun 1986. Nilai rupiah pun turun sebesar 38% dan 45%. Dan langkah ini berhasil meningkatkan angka ekspor, serta angka modal asing pun turut meningkat. Stabilitas nilai tukar ini berlangsung hingga bulan Juli tahun 1997. Selepas bulan Juli, keadaannya pun mulai berubah. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan akibat mekanisme pasar atau depresiasi. Pemicunya adalah negara Thailand pada tahun 1996, kepercayaan investor asing hilang oleh penurunan tajam pertumbuhan ekspor. Para pelaku pasar pun ikut bermain dalam depresiasi ini. Keadaan ini menular hingga ke mata uang negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan negara kita Indonesia guys. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan situasi ini, tapi semuanya gagal. Pada pertengahan Januari tahun 1998, rupiah jatuh menjadi Rp17.000 per dolar Amerika Serikat dan hanya sepertujuh dari nilai sebelum krisis. Untuk mencegah cadangan devisa habis, pemerintah akhirnya merubah sistem kurs mengambang terkendali menjadi sistem kurs mengambang bebas, dan sistem kurs ini berlaku hingga sekarang guys. Itu tadi dia guys, beberapa sejarah awal mula dikaitkannya mata uang kita terhadap dolar Amerika Serikat dan juga awal mulanya Indonesia mengutang pada IMF. Dari sejarah tadi kita bisa tahu bahwa mata uang kita dari dulu memang tidak ada apa-apanya di hadapan dolar. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu melemahnya rupiah terhadap dolar di tahun 2024 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, dominasi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai patokan mata uang global sekarang sudah mulai runtuh dikarenakan perjanjian petrodolar antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sudah habis. Banyak dugaan perdagangan internasional terkhususnya minyak bumi akan menggeser dolar sebagai patokan mata uang dunia, yang mana akan diganti dengan mata uang lain, dan bahkan ada peluang bagi cryptocurrency untuk menggantikan dolar sebagai pembayaran pada perdagangan global. Tapi guys, penurunan mata uang dolar sepertinya tidak terlihat secara langsung bagi kita. Kenapa? Karena bagi mata uang kita yaitu rupiah malah berbanding sebaliknya, yang mana malah semakin naik. Bisa kita lihat sendiri gimana nilai dolar
dolar terhadap mata uang kita rupiah, nilainya malah semakin meningkat dan membuat mata uang rupiah semakin melemah. Per hari ini setelah video ini dibuat, 1 dolar yaitu setara dengan 15.887 rupiah. Sepertinya menurunnya dolar di mata dunia itu tidak berdampak tinggi bagi kita. Kalau kita mundur dari awal tahun 2024, pergerakan dolar itu tidak selalu naik guys. Menurut grafik yang aku lihat dari beberapa sumber, 1 dolar sama dengan 15.395 rupiah dan pergerakannya selalu ada yang naik dan turun. Tapi secara keseluruhan nilai dolar ini terus menaik dan pada puncaknya di tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 di mana 1 dolar setara dengan 16.450. Wah, gila banget guys. Dolar sudah menyentuh di angka 16.000. Jika ini terus menaik, bisa-bisa kita mengalami krisis moneter. Namun, kenaikan itu tidak berlangsung lama. Tepatnya pada tanggal 27 September tahun 2024, dolar perlahan-lahan mulai turun. Yang mana pada saat itu 1 dolar sudah menyentuh di angka 15.095 rupiah dan itu merupakan angka terendah selama tahun 2024. Pada bulan ini, analisis keuangan banyak yang memprediksikan kalau melemahnya dolar bakal jadi kabar baik bagi Indonesia karena bisa menguatkan nilai mata uang kita, yang mana menurut Pak Ibrahim Aswaibi sebagai Direktur PT Laba Forex Indo Berjangka memprediksikan kalau nilai tukar dan kurs rupiah akan terus meningkat dan memperkirakan kalau dolar akan menyentuh angka 14.700 rupiah. Tapi kita lihat kan, saat ini aja sudah 15.000 lebih dan hampir menyentuh angka 16.000 lagi guys. Dan alasan kenapa Pak Ibrahim itu memprediksikan hal tersebut karena menurut dia Indonesia sedang berada di kondisi yang baik, serta Pak Ibrahim ini memperhatikan adanya peningkatan pada pola konsumsi masyarakat. Menurut kalian gimana guys? Pola konsumsi ini meningkat atau tidak? Mungkin bagi kalian yang punya usaha atau yang punya bisnis, apa yang kalian rasakan? Apakah barang dagangan kalian laku banyak? Apakah yang dijual kalian itu dibeli banyak orang? Kalau jawabannya iya, berarti benar apa yang dikatakan Pak Ibrahim tadi. Terus guys, menurut Pak Ibrahim, faktor meningkatnya dolar juga disebabkan karena spekulasi kebijakan Donald Trump yang akan memicu inflasi dan semakin mendorong dolar. Hal tersebut terjadi setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan mengecam akan mengenakan tarif perdagangan tambahan kepada China sebesar 10% dan negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada sebesar 25%, sehingga menimbulkan kekhawatiran timbulnya perang dagang yang baru. Langkah yang diambil Donald Trump ini dimaksud untuk mengurangi imigran serta obat-obatan terlarang yang akan melintasi perbatasan Amerika Serikat, dan dampak kebijakan yang diambil Donald Trump ini meluas sampai kemana-mana. Ya, salah satunya negara kita guys. Terus, sementara itu, peningkatan tarif perdagangan akan jadi tanda kalau nanti akan ada lebih banyak hambatan ekonomi bagi Cina. Bahkan, ada prediksi yang mengatakan kalau Cina akan mendorong ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi dalam perekonomian mereka. Dan ini cukup membuat Amerika panik. Di sisi lain, Pak Ibrahim juga mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi di negara kita pada tahun 2024 ini diprediksikan tidak akan mencapai 5,1% dan kemungkinan hanya ada di level 5% saja guys. Bisa dikatakan kita adalah salah satu negara yang terkena dampak konflik global seperti peperangan antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah atau peperangan Rusia dan Ukraina. Selain itu, pelemahan rupiah berdampak negatif terhadap pelaku kinerja usaha. Kenaikan dolar juga bisa mempengaruhi sektor ekspor alias barang-barang yang dihasilkan dalam negeri, meskipun pada dasarnya dapat meningkatkan daya saing produk dari negara kita karena harganya lebih kompetitif di pasar internasional. Tapi hal itu dapat mengurangi margin keuntungan para produsen dalam negeri karena orang-orang luar negeri yang membeli pakai dolar, mereka bisa membelinya dengan harga murah karena nilai dolar yang sangat tinggi. Semua itu saking signifikannya nilai dolar terhadap mata uang rupiah. Seperti penjelasan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia, salah satu penyebab rupiah melemah adalah kondisi suku bunga acuan Amerika yang diperkirakan akan terus naik. Ini juga tidak akan berdampak pada Indonesia saja guys. Menguatnya dolar ini tidak bisa kita abaikan atau kita tenang-tenang saja karena ini sangat berpengaruh terhadap kita. Makanya banyak dari kalian yang sekarang mengeluh harga-harga melambung tinggi, tapi pajak negara juga semakin naik. Ini salah satu bukti kalau negara kita sekarang sedang goyang perekonomiannya. Oke guys, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah dengan melemahnya rupiah ini berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari? Mungkinkah pada tahun 2025 nanti kita akan mengalami krisis moneter? Tolong tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya guys. Justru aku berharap negara kita Indonesia malah semakin maju dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi.
Mungkin dalam pembahasan kali ini ada keterangan atau perkataanku yang salah, tolong dikoreksi ya. Aku yakin dari kalian banyak yang lebih paham tentang hal ini. Silahkan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar.